Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor dengan judul Ketika Waktu Maghrib. Seperti apa ceritanya? Yuk tonton saja sampai selesai. Sore itu, aku duduk santai di teras rumah dengan komik Jepang favoritku. Saat aku sudah tenggelam dalam cerita, biasanya aku lupa waktu. Namun, sore ini aku memilih waktu santai dengan baik. Karena nanti azan maghrib pasti akan mengingatkanku untuk masuk ke dalam rumah. Namaku adalah Natasha, tapi orang-orang sering memanggilku dengan sebutan Nata. Ditemani musik dari earphone-ku, aku membuka lembar demi lembar komik, asik menikmati cerita yang kubaca. Waktu berlalu tanpa terasa hingga sekitar 1,5 jam kemudian. Bapakku keluar dan menyuruhku masuk karena sudah pukul 18 tepat. Suara sholawat dari masjid sudah terdengar. Pertanda waktu maghrib semakin dekat. Aku pun menuruti perintah bapak. Masuk ke rumah dan segera mengambil wudhu untuk sholat maghrib. Biasanya aku sholat sendiri di rumah dan sering selesai lebih cepat dibandingkan jamaah di masjid. Setelah selesai sholat, bapakku memintaku pergi ke warung untuk membeli permen buat adikku Raffi. Raffi selalu minta permen sebelum makan, dan tanpa permen itu, dia akan rewel. Meski agak kesal, aku harus menghentikan acara santai dengan komikku. Aku tetap mengambil uang dari bapak dan bergegas menuju keluar untuk ke warung. Langit sudah berwarna keungu-unguan. Suasana maghrib sangat terasa. Jalanan mulai sepi. Hanya suara doa-doa dari masjid yang mengiringi langkahku. Jarak dari rumah ke warung sebenarnya tidak jauh. Tapi untuk sampai ke sana, aku harus melewati sebuah pohon rambutan yang sangat besar, yang sudah ada sejak saat aku masih kecil. Pohon itu selalu membuatku merasa aneh. Mungkin karena dari kecil aku sudah sering mendengar cerita seram tentang pohon-pohon besar tersebut. Namun, karena sering melewati jalan tersebut, aku mencoba menenangkan diri dan berjalan dengan tenang. Sesampainya di warung, aku membeli permen untuk Raffi adikku. Harganya pun sangat murah. Jadi, aku juga membeli beberapa makanan ringan favoritku. Setelah semua belanjaan ada di tanganku, aku mulai berjalan pulang. Jalanan pun masih terasa sangat sepi, dan langit sudah mulai gelap. Sambil berjalan, aku mencoba membuka satu permen untuk aku makan. Namun, saat melewati pohon rambutan besar itu, aku mendengar suara aneh seperti siulan yang berasal dari arah pohon tersebut. Awalnya, aku tidak berpikir macam-macam. Mungkin saja itu suara Doni, tetanggaku yang sering bersiul ketika dia bosan. Namun, karena begitu penasarannya, aku akhirnya menengok ke arah pohon besar tersebut. Saat aku melihat ke atas, tiba-tiba jantungku berhenti berdetak sejenak. Di atas pohon, ada sosok laki-laki tanpa busana dengan kulit hitam legam, dengan mata yang melotot putih, dan rambut gimbal panjang tak terurus. Lidahnya menjulur panjang, lebih panjang dari yang biasa kubayangkan. Sosok itu duduk di atas cabang pohon besar tersebut, dan aku tahu dia bukan manusia. Ketakutanku memuncak. Alih-alih lari ke rumah, refleksku justru membuat aku berlari ke arah warung yang tadi, karena aku tidak berani melewati pohon itu sendirian. Sesampainya di warung, aku duduk dengan napas terengah-engah. Keringat dingin mengucur deras. Aku ketakutan setengah mati. Namun, tidak ada orang di warung yang menyadari ketakutanku karena suasana sangat terasa sepi. Beruntung, warung itu dekat dengan masjid. Tak lama kemudian, jamaah sholat maghrib pun mulai pulang. Aku menunggu berharap ada tetanggaku yang searah denganku agar aku tidak perlu pulang dengan sendirian. Akhirnya, 3 orang tetanggaku, bapak-bapak yang baru saja selesai sholat, mulai berjalan pulang. Aku dengan cepat mengikuti mereka di belakangnya.
Kami berjalan bersama menuju rumah. Saat pohon rambutan besar itu mulai terlihat lagi, aku menundukkan kepala, tidak berani menengok ke arahnya. Rasanya sekujur tubuhku merinding, namun entah kenapa dorongan untuk menoleh ke arah pohon itu begitu kuat. Aku sudah mencoba membaca doa dalam hati, berusaha untuk melawan perasaan itu, tapi akhirnya aku menyerah dan akhirnya aku menoleh. Sosok itu ada lagi. Kali ini dia sudah turun ke tanah, berdiri dengan posisi terbalik, tangan sebagai kaki. Matanya kembali melotot ke arahku. Lidahnya menjulur lebih panjang lagi. Pemandangan itu membuatku hampir pingsan. Ketakutan yang luar biasa membuatku berteriak kecil. Dan tanpa pikir panjang, aku menerobos berjalan mendahului para tetanggaku yang ada di depan. Aku berlari sekencang mungkin menuju rumah. Air mata menetes, dan aku hampir tidak merasakan apa-apa lagi selain ketakutan. Setelah sampai di rumah, aku langsung menangis histeris. Bapak segera keluar untuk berusaha menenangkanku. Tapi aku tidak bisa berhenti menangis. Ketakutanku begitu dalam. Aku segera dibawa masuk ke dalam rumah. Dan malam itu aku tidak bisa tidur. Setelah kejadian itu, aku jatuh sakit selama 2 hari. Setelah aku sembuh, barulah aku bisa menceritakan semuanya kepada Bapak. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi berani keluar rumah pada waktu maghrib. Dulu bapakku sering bilang bahwa saat maghrib tiba, makhluk halus berkeliaran. Kini, aku percaya bahwa cerita itu benar adanya dan begitu nyata. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu cerita di video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe-nya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.